Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ahmad Muslimin di materi praktek ibadah untuk kelas 5. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu tentang wudhu, tayamum, dan junub. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saat pembelajaran nanti kita bisa mempraktekkan ilmunya dengan baik dan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kali ini yang pertama, anak sekalian insya Allah sudah bisa wudhu semuanya. Ustaz akan ingatkan sedikit saja tentang adab berwudhu. Ya, wudhu kita dari TK sampai SD kita ajari. Ya, semoga insya Allah ingat semuanya. Tetapi ada beberapa hal yang biasanya anak-anak sering lupa. Ya, wudhu yang pertama kita lakukan adalah apa? Yaitu membasuh tangan, menyeka pergelangan tangan. Kemudian apa? Kumur-kumur. Kemudian apa? Memasukkan air dalam hidung. Boleh dengan ini atau disirup. Kalau nggak bisa dihirup dengan air, dimasukkan dengan tangan, dibersihkan. Kemudian apa? Membasuh muka sampai batas muka, sampai belakang. Kemudian apa lagi? Tangan sampai siku. Ya, begini caranya. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian kepala dan masuk telinga. Kemudian yang terakhir adalah kaki sampai mata kaki. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebaiknya wudhu tidak dibantu orang lain, dari sendiri. Ya, kecuali kalau airnya susah maka dibantu teman-temannya untuk mengambilkan air boleh. Gunakan air yang sehemat mungkin, jangan boros air. Ya, sedikit-sedikit, jangan kalau kerannya besar, sedikit aja separuh. Kemudian apalagi? Jangan berbicara ketika wudhu, nggak boleh berbicara. Kemudian apalagi? Dianjurkan berwudhu ketika akan tidur. Sebelum tidur, hendaklah kalian berwudhu. Kemudian diwajibkan membaca Al-Quran sebelum berwudhu. Ya, wudhu itu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk sa'i, untuk wukuf, untuk umroh, untuk jumroh, dan yang lain sebagainya. Dan selain itu yang pastinya untuk sholat. Kemudian sunnah menjaga kelangsungan wudhu. Kalau misalnya kita kentut, hendaklah kita berwudhu, ya, karena wudhu itu adalah agar kita suci dari hadas kecil. Ya. Kemudian apa? Jangan berwudhu di tempat orang buang air. Apa takutnya? Nanti najis dari buang air tadi apa? Terkena tubuh kita dan kita tidak, akhirnya kita tetap dalam keadaan yang najis. Nah, dalam hal itu kita harus menjauhi, makanya harus tempat wudhu ya cari tempat wudhu yang lain. Kemudian disunahkan berwudhu di rumah ketika sebelum berangkat ke masjid. Nah, beberapa hal ini yang harus kita perhatikan anak sekalian. Jangan sampai kita melakukan wudhu dengan senangnya sendiri. Ya itu ya. Jadi dan juga yang tadi yang perlu saya tekankan, kalau sebelum tidur hendaklah kita berwudhu. Itu sunahnya. Ya. Selanjutnya tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan ketika apa anak sekalian? Ya betul, ketika kita tidak menemukan air sama sekali. Ya, di tanah yang gersang tidak ada air, kita mencari air tidak ketemu. Nah, itu gambarannya. Seperti yang digambar ya, seorang anak yang di atas gurun pasir yang panas. Bagaimana caranya? Ditempelkan. Ya, ditempelkan. Kemudian apa? Nah, ditiup atau dikibaskan. Atau ditiup. Kemudian apa? Baru dibasuh di tangan, nggak usah sampai siku, tangan aja, pergelangan tangan. Kemudian apa? Di mukanya. Nah, itu adalah cara untuk bertayamum, ya. Mengusap kedua telapak tangan, kemudian menyapu punggung telapak tangan, kemudian membasuh wajah 1 kali, kemudian bagian tangan yang diusapkan. Semua tangan dilakukan dalam sekali, tidak 3 kali ya. Semuanya hal yang membatalkan wudhu merupakan hal yang membatalkan tayamum pula. Apa aja yang membatalkan? Buang air kecil maupun besar, kentut, ya. Kemudian apa? Semaput atau tidak sadarkan diri, ya, hilang akal. Jadi tidur, ya. Makanya saat sholat Jumat, ketika kamu sudah berwudu, naik sholat Jumat, kemudian kamu tidur tidak sadar, ya, sampai ngorok, bahkan sampai ngiler, maka silahkan untuk berwudu kembali. Karena apa? Wudunya sudah batal. Dan yang terakhir yaitu junub. Nah, berapa waktu kemarin sudah Ustaz ingatkan tentang
Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Nah, salah satunya tidak ada cara lain adalah dengan cara mandi junub atau mandi besar. Nah, bagaimana tata caranya? Yaitu yang pertama, berniat mandi dengan baca basmalah dalam hati. Ya, karena di kamar mandi nggak boleh bismillahirrahmanirrahim terlalu keras. Kemudian yang kedua, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian apa? Membersihkan kemaluan dan kotoran yang terkena najis, dari kita saat, untuk yang laki-laki berarti saat bermimpi basah atau saat berhubungan, atau yang putri, yang cewek ya, yang anak-anak yang perempuan berarti yang ketika menstruasi atau saat nifas ya, saat datang bulan, maka dibersihkan dulu. Kemudian apa? Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan. Sudah dicuci, baru berwudu sesuai dengan wudu yang sempurna hendak sholat tadi. Jadi mulai dari basuh kumur-kumur sampai membasuh tangan, kaki. Kemudian mengguyur air sebanyak 3 kali. 3 kali, setelah dibasuh 3 kali, kemudian apa? Membasuh kepala bagian kanan. Ya, 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Sambil apa? Sambil menyela-nyela. Ya. Untuk yang gundul enak ya, nggak ada rambutnya. Tapi yang rambutnya panjang ya, yang rambutnya panjang ya harus disela-sela biar airnya apa? Terkena sampai kepala. Apalagi yang pakai minyak rambut yang tebal, nah itu yang harus dibersihkan. Kasih sampo dulu kalau bisa, biar apa? Biar airnya ini menyela-nyela dalam kepala kita. Kemudian apa? Setelah itu mengguyur seluruh tubuh, yang kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Nah, itu adalah tata cara mandi junub yang baik dan benar. Nah, anak sekalian, itulah bagaimana cara kita membersihkan dari hadas kecil tadi, yaitu dengan tayamum, dan hadas besar yaitu dengan mandi junub. Nah, ini biar nggak lupa materi ini, untuk materi khusus materi ini ya harus dipraktekkan. Setiap apa kalau ini? Ya kalau bisa setiap hari. Kalau minimal apa? 1 minggu sekali pada saat sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat hendaklah kalian mandi junub, keramas ya. Itu keramas, semuanya dibasuh, basah semuanya, jangan sampai keramasnya apa? Setahun sekali ini ya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kondisi kebersihannya? Nah, inilah luar biasanya Islam. Islam menganjurkan tentang kebersihan. Bagaimana kita menjaga kebersihan baik lingkungan dan tubuh kita. Nah, tugasnya apa? Tugasnya anak sekalian yaitu berwudu ya, dengan mengirimkan 4 foto, yaitu yang pertama membasuh tangan, membasuh pergelangan tangan. Kemudian yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga membasuh tangan sampai siku ya. Kemudian yang keempat membasuh kaki. Tolong difotokan anak sekalian di rumah, nanti dikirim ke nomor Ustadz untuk tugasnya. Ustadz boleh nggak video? Boleh video. Untuk yang putri, khusus putri, videonya tidak usah pakai air nggak apa. Jadi tanpa air nggak apa. Jadi hanya pura-pura saja. Jadi seperti kita di atas, di depan ada air, nah, pura-pura aja boleh. Seperti Ustadz tadi yang Ustadz kerjakan. Atau foto boleh kalau misalnya video terlalu berat. Oke, terima kasih. Begini, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat anak sekalian. Ditunggu tugasnya, dikirimkan ke nomor Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.